Saya tidak mengatakan dia harus mundur, tapi saya mengatakan bahwa apakah peristiwa ini bisa dimaafkan apa tidak. Pasca insiden The Death Drop yang dilakukan oleh pesulap Demian Aditya yang berujung petaka dan membuat Edison Wardana stuntman Demian harus menjalani perawatan di rumah sakit lantaran tak berhasil lolos saat adegan maut itu terjadi, membuat Deddy Corbuzier kemarin mendesak mundur suami Sarah Wijayanto itu dari dunia magician. Benarkah kegagalan Demian melakukan aksi berbahaya itu telah memberi kesan negatif dunia magician karena tak memperhitungkan keamanan? Anjuran saya adalah untuk bukan mundur, kata-katanya agak kasar. Anjuran saya adalah istirahat sementara. Istirahat dulu sementara, koreksi diri dulu. Sampai Anda benar-benar yakin bahwa Anda siap dengan sesuatu yang jauh berbeda. Tapi tetap harus istirahat dulu. Jadi menurut saya lebih baik Demian itu menenangkan diri dulu. Lo percaya apa enggak? Netizen tuh bukan hanya nyerbu Demian, nyerbu saya gitu loh. Pesulap-pesulap itu nggak ke Demian, pesulap-pesulap itu ke saya nanyanya. Nah saya mau gimana dong? Ya masukan saya adalah yuk berpikir dulu, yuk tenangkan diri dulu, istirahat aja dulu. Istirahat dulu, tenangkan diri, koreksi diri lagi. Apa sih yang terjadi? Dan bagaimana supaya bisa menanggulangi hal ini. Karena setiap orang punya cara beda-beda untuk menanggulangi hal yang beda-beda. Gak usah menyombongkan diri, tapi Indonesia sulap itu pernah besarnya karena saya gitu. Jadi harusnya saya punya tanggung jawab untuk membenarkan atau menilai hal ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kemarin? Yang terjadi kalau misalnya saya berusaha untuk menjelaskan secara garis besar adalah kita semua sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya, di mana semua persiapan dan safety sudah dipersiapkan sesuai dengan SOP dari ilusi death drop-nya. Tapi di luar dugaan semua kita mengalami musibah. Sebuah bagian dari pertunjukan, karena memang pada awalnya permainan death drop ini buat saya dan Edison cukup menghantui karena pernah dapat pengalaman yang buruk di America's Got Talent. Ini adalah kemauan kita berdua untuk melakukannya sekali lagi untuk perform menghilangkan trauma yang terjadi kemarin. Usaha Demian untuk menampilkan aksi The Death Drop yang telah 2 kali mengalami kegagalan ini kabarnya berdampak pada pesulap atau magician lain. Sejumlah tawaran order sulap mendadak dibatalkan sepihak hingga akhirnya para pesulap atau magician itu tak lagi bisa menjadi profesi mereka pasca peristiwa Demian terjadi dan menjadi viral. Merasa dirugikan, yang sulapnya jobnya di cancel, berapa orang yang nelfon saya sulapnya di cancel. Ya namanya hidup itu pasti ada naik turunnya, ada bencananya gitu. Memang akhirnya kalian menyalahkan orang lain karena hal ini terjadi. Tapi ya nggak apa-apa ya, tetap aja berkarya karena pada akhirnya masyarakat akan menilai bahwa Anda baik atau enggak. Ini bukan lagi masalah tentang sebuah trik atau ilusi, tapi ini kekuatan dari persahabatan sama kekeluargaan. Jadi ini semua udah kita anggap musibah. Ini semua udah kita anggap musibah. Kalau saya bilang saya nggak takut mau rezeki saya seperti apa ke depannya seperti apa, yang penting saya cuma selamatkan gitu aja. Keamanan juga keselamatan memang faktor penting yang harus dijaga dalam setiap atraksi sulap. Sama halnya dengan kuis Who's on Top yang setiap episodenya selalu membuat adrenalin peserta kuis juga penonton dibuat naik turun, tetap memperhatikan keselamatan juga keamanan sehingga peserta kuis dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan fokus. Nggak perlu bermain yang heboh bahaya tapi penuh resiko. Lebih baik bermain yang aman tapi menyenangkan and it's fun. Safety can be fun. Kabar bahagia datang dari pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono.
Tepat Rabu dini hari tadi, Titi Kamal melahirkan anak keduanya yang kabarnya berjenis kelamin laki-laki. Bahagia mendapat anggota baru dalam rumah tangganya itu, Christian langsung mengunggah foto persalinan istrinya itu di media sosial. Di seluruh dunia, engkau yang paling aku cintai. Perseteruan antara pedangdut Dewi Persik dengan salah seorang petugas penjaga portal jalur Transjakarta kian memanas. Saling lapor ke pihak berwajib pun tak bisa dielakkan. Pasca insiden Dewi Persik bersama Angga Wijaya yang tak lain suami merangkap manajernya diduga nekat akan masuk jalur busway di kawasan Pejaten 25 November lalu, petugas portal busway melaporkan Dewi Persik bersama suaminya ke Polda Metro Jaya lantaran merasa terancam dan mendapat intimidasi saat berusaha melarang Dewi yang ngotot ingin masuk jalur busway. Tak hanya itu, kondisi salah seorang petugas Transjakarta itu kabarnya kini dilanda stres berat. Kini Dewi pun ditantang oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan juga bukti soal adanya pengawalan untuk dirinya. Padahal jelas-jelas pihak kepolisian telah membantah adanya pengawalan. Lantas jika benar Dewi merasa ada pengawalan polisi, beranikah Dewi dan Angga mengungkap nama polisi yang telah mengawalnya? Berdasarkan keterangan petugas, pengemudi ini tetap memaksa. Jadi sampaikan bahwa pengemudi ini memaksa untuk tetap menerobos jalur Transjakarta. Jadi kalau laporan dari petugas memang sudah kami konfirmasi tidak ada sebutan binatang kepada pengemudi. Gitu. Justru laporan dari petugas bahwa pengemudi yang ada menggunakan bahasa binatang kepada petugas patroli yang sedang melaksanakan tugas. Sampai saat ini situasi atau kondisi petugas patroli kami stres, tertekan karena sebelumnya mendapat ancaman atau intimidasi dari pengemudi. Sama pernyataan dia bahwa saya mau berkata kasar atau berkata binatang sama dia, itu kan tidak benar, Mas. Justru malah sebaliknya dia yang berkata seperti itu, dan itu kita punya bukti gitu. Kalau tidak percaya saya dikawal dengan kepolisian, lebih baik nanti berbicara langsung sama petugasnya gitu. Kita tanyakan juga apakah ada anggota yang awal, kalau ada siapa, ya dilaporkan aja, nggak ada masalah kalau ada anggota polisi yang awal di situ, ya. Jadi kebijakan Pak Kapolda untuk artis tidak ada yang boleh dikawal. Jadi kebijakan Pak Kapolda untuk artis tidak ada yang boleh dikawal. Artis tidak ada yang boleh dikawal. Nanti kita cek itu di situ apakah benar ada pengawalannya, apakah betul di dalam mobil itu ada orang yang sakit. Nanti kita cek semuanya. Memang kita tanyakan kan itu. Nanti kita ngelihat CCTV juga, kita cek dulu ya. Seperti apa sih kejadian sebenarnya di situ ya. Aku udah capek kalau aku dituduh-tuduh terus kayaknya gini-gini salah, itu salah, padahal aku memang diperintah sama polisi gitu dan memang dalam pengawalan. Aksi Dewi Persik bersama suaminya yang nekat ingin menerobos masuk jalur bis Transjakarta ini bisa dibilang telah mempermalukan mereka yang dianggap tak patuh pada peraturan. Banyak pihak yang menyayangkan aksi nekat Dewi Persik akhir pekan kemarin. Dan benarkah jika pihak Transjakarta menolak perdamaian dengan Dewi Persik? Ya, karena ini sudah dilaporkan, kami menyerahkan ini kepada pihak yang memang berwajib atau yang berwenang. Karena ini sudah masuk dalam ranah hukum, kita ikuti semua prosesnya. Dari hari petugas patroli maupun video yang beredar di media sosial tidak ada pengeroyokan. Itu hanya reaksi dari masyarakat bahwa memang meminta mobil ini mundur dari jalur Transjakarta. Kemarin penyidik sudah ke TKP ya, penyidik sudah ke sana melihat ya lokasinya seperti apa. Dan juga kan banyak juga di sana masyarakat yang lihat. Kalau itu menjadi laporan itu adalah ada pidananya, kita naikkan menjadi penyidikan.
Mau saksi 1000 juga nggak apa-apa mas. Yang kita butuhkan itu kan memang CCTV dan video. Dan kami memang kalau dalam pengawalan polisi otomatis kalau saya masuk jalan berarti kan disuruh sama polisi. Saya nggak mau stuck sampai di sini. Saya terus maju sampai kapanpun karena memang apa yang sudah saya jalani itu sesuai dengan prosedur yang ada. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah tadi sudah dibuka oleh berita mengenai Magician Indonesia, Demian Aditya yang disuruh berhenti oleh Deddy Corbuzier, serta ada tentang perseteruan Dewi Persik dengan penjaga portal busway. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi di sisi lain juga ada berita mengenai Feby Marcelia yang menjadikan mobil serta lokasi syuting sebagai rumah kedua. Kira-kira ngapain aja ya Feby di dalam mobil? Lalu seperti apa reaksi Feby ketika mengenang masa lalunya saat harus membayar parkir tapi masih belum punya banyak uang? Waduh, ternyata Feby juga pernah ya mengalami masa bokeh.